Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video yang dibuat oleh kelompok 1 yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling dewasa dan lansia. Kami mengangkat kasus yaitu di mana kasus ini dilatar belakangi oleh seorang lansia, seorang ibu yang sudah lansia yang memiliki trauma akan masa lalu karena ditinggal oleh anaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, anaknya ini meninggal dunia karena bunuh diri. Lalu anak keduanya ini ingin menikah dan meminta restu kepada sang ibu atau lansia ini, tetapi ibunya ini tidak merestui karena ibunya masih trauma dengan masa lalu atau dengan yang terjadi di anak pertama. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Puspita Sari sebagai pembaca skrip, yang kedua Nadia Maila Husna sebagai konselor, yang ketiga Srinita Argani sebagai lansia, yang keempat Gusmi Adem Dela Panca sebagai suami lansia, yang kelima Salsa Wulandari sebagai anak kedua, yang keenam Anissa Wiwit Rona Wulan sebagai anak ketiga. Oke, silakan disimak videonya teman-teman. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dan Mbak. Silakan duduk dulu. Gimana kabarnya Ibu, Bapak, dan Mbak-mbak semua? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelumnya Ibu dan Bapak sudah pernah melakukan konseling atau belum ya? Belum. Oke. Sebelum kita melakukan konseling, saya mau tahu sedikit dong, ada apa sih permasalahan di antara Bapak, Ibu, dan juga Mbak-mbak? Sedikit aja. Saya sih merasa ya Mbak, ibu saya akhir-akhir ini tuh kayak apa ya, emosian gitu loh. Terus kalau ngomong juga bentak-bentak, terus kadang nggak jarang juga kayak ya apa mukul apa gitu, meskipun nggak keras tapi ya tetap aja kayak kok ibu saya jadi kayak gini, saya nggak tahu kenapa gitu. Oke. Ada perubahan perilaku gitu ya dari Ibu, Mbak. Oke, kemudian ada lagi. Oke, hampir sama semua ya berarti ya. Oke, sebelum kita melakukan konseling dengan permasalahan tersebut yang mungkin perilaku Ibu yang berubah gitu ya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya konseling kelompok atau konseling yang akan kita lakukan hari ini. Nah, konseling yang akan kita lakukan hari ini adalah konseling untuk meringankan atau bisa juga memperbaiki masalah yang ada dalam keluarga dari Ibu dan Bapak ya. Ibu, Bapak, dan juga Mbak-mbak semuanya. Nah, kemudian kemungkinan konseling ini akan berlangsung selama 25-30 menit ke depan. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas yang mungkin harus dilakukan, harus diterapkan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini dimaksudkan untuk semua data, informasi yang ada dalam konseling yang dilaksanakan saat ini akan terjamin kerahasiaan, tidak akan bocor kemanapun, baik dari saya maupun dari Ibu, Bapak, dan juga Mbak-mbak semua. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Nah, saya harap Ibu, Bapak, dan juga Mbak-mbak di sini terbuka, mau menceritakan atau mau mengungkapkan perasaan yang sedang dialami mengenai masalah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian mungkin itu mengenai konseling yang akan kita lakukan hari ini. Dengan tujuan konseling yaitu mengetahui atau mengidentifikasi apa sih yang mungkin perilaku Ibu yang bermasalah atau mengganggu di tengah keluarga kalian, seperti itu ya Mbak, Bapak, dan Ibu. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih sama Ibu, Bapak, dan juga Mbak-mbak yang sudah mau terbuka, mau dengan sukarela datang untuk ke konselor seperti itu untuk meringankan masalah yang
terjadi. Nah, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga dilancarkan proses konseling pada hari ini. Doa dulu. Selesai. Ya. Saya mau minta dari mungkin dari Mbak dulu tadi ya, yang menyampaikan perihal perilaku ibu yang mungkin menjadi masalah. Boleh diceritakan lebih luas lagi gimana perilaku ibu yang mungkin mengganggu dari sisi Mbak sendiri? Ya kalau menurut saya sih ya Mbak, saya sebagai anak terakhir ini juga agak gimana ya, kayak ibu saya kok beda gitu loh. Saya pengen tahu sebenarnya ibu tuh kenapa gitu loh. Kenapa tiba-tiba perilaku itu beda banget sama dulu. Dulu tuh ibu penyayang, terus nggak pernah main tangan, bahkan nggak pernah bentak sedikit pun. Sekarang tuh jadi emosian gitu. Saya juga khawatir sama dia, takutnya kan udah tua terus nanti darah tinggi kan saya juga repot gitu loh. Saya takut. Sebenarnya saya cuma takut itu gitu. Pengen tahu sebenarnya ada apa sih ibu gitu. Dan ibu kalau ditanya kenapa tuh kayak nggak pernah jawab, kayak udahlah gitu loh, selalu kayak mengalihkan, denial gitu. Kalau dia tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi saya tahu ini pasti ada apa-apa gitu. Pengen lebih tahu lagi kayak ibu tuh kenapa sebenarnya, kalau ada masalah ya ayo dibicarain gitu. Jadi Mbak itu pengen mengetahui apa sih alasan dari ibu berperilaku atau bersikap seperti itu. Padahal dulunya nggak seperti itu ya. Enggak. Oke. Mungkin kemudian dari Mbak ada sesuatu yang ingin diceritakan? Jadi perubahan dari ibu saya itu mungkin apa ya? Jadi beberapa bulan ini ya hampir setengah tahun ini saya tuh mencoba izin ke ibu saya untuk menikah. Karena ya saya udah ibaratnya sama calon saya kan udah serius, sudah lama juga. Nah itu niatnya mau menikah, dan calon saya itu memang agak jauh gitu loh, rumahnya agak jauh gitu. Terus intinya kalau saya izin ke ibu saya itu, ibu saya tuh langsung kayak marah-marah gitu loh, kayak jadi ketika saya izin, intinya setiap saya izin minta restu gitu ya, minta restu ke ibu saya buat nikah gitu, itu tuh ibu saya kayak langsung marah-marah gitu loh, kayak jangan dulu, intinya kayak ngelarang saya tuh buat nikah kayak gitu. Itu sih. Itu pun sudah terjadi dari Setengah tahun yang lalu. Dan belum diizinkan dan makanya muncul perilaku yang kayak posesif gitu ya ke Mbak ya. Iya, Kalau boleh tahu, Mbak itu anak yang pertama, anak yang kedua. Mbak ini Terakhir anak 3. anak ketiga. Kemudian yang kakaknya Mbak Ini iya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Mungkin dari pandangan Bapak gimana? Ya seperti itu, karena saya kan ini kan bisnis saya, jadi saya tahu lah perubahan apa yang ada perubahan apa pada dirinya itu kan. Setiap hal yang berbeda pasti ada di setiap momen gitu. Misal tadi anak saya izin ke ibu buat menikah, nah itu ibu ini kan marah-marah gitu, kayak mau mengizinkan anaknya untuk menikah sekarang gitu. Mungkin ada perilaku yang ditimbulkan sama ibu setelah itu nggak Pak, yang diperlihatkan ke Bapak? Itu kayak marah-marah, merasa jengkel, kesal gitu, karena mungkin ada hal tertentu yang membuat ibu belum mengizinkan anaknya untuk menikah. Mungkin dari ibu ada tanggapan lain atau mau bercerita mengenai sesuatu? Mungkin belum ya. Saya mau tanya mengenai izin dulu dari Mbak ini. Boleh diceritakan lebih nggak dari gimana sih cara izinnya ke ibu, kemudian kok bisa sampai setengah tahun ini belum juga diizinkan? Mungkin dari Mbaknya ada saya tahu loh ibu nggak izinkan karena ini, mungkin karena apa, Mbak tahu nggak? Bisa diceritakan? ya kalau setiap saya izin itu saya menjelaskan kayak ibu saya izin mau menikah sama ini, saya menjelaskan ke ya saya memperkenalkan calon saya juga rumahnya di mana kayak gitu. Memang sih rumahnya agak jauh di luar Jawa,
dia orang yang gitu. Tapi kalau misalkan saya izin, kayak misalkan baru ibu saya izin menikah, itu langsung kayak apa ya, perubahan sikapnya tuh langsung kayak bener-bener jadi protektif banget loh, kayak jangan anak jangan menikah dulu kayak gitu, jangan terlalu buru-buru. Mesti ibu tuh juga kayak apa ya, kayak masih tahu ke saya loh bahwa menikah itu tuh nggak enak gini kayak gitu. Terus juga bahkan yang paling sikap yang paling apa ya, yang paling menurut saya itu saya juga kaget itu, ibu juga pernah menampar saya kayak gitu. Sampai ada kekerasan fisik. Iya. Kemudian perasaan dari Mbak sendiri gimana waktu itu nolak terus dari di sini? Sebenarnya ya agak sedih ya, kayak menikah itu pasti semua orang yang menikah kan. Saya juga ya insya Allah udah sama-sama siap gitu, pastinya sedih gitu. Tapi apa ya, kalau lihat ibu juga sedih juga gitu loh. Oke. Jadi bimbang antara mau lanjut atau enggak, sedangkan Mbak masih terhalang sama ibu. Tapi Mbaknya sama Bapak sudah mengizinkan. Kalau saya sih mengizinkan, karena dilihat dari umur juga sudah apa ya, sudah matang untuk menikah, finansial atau udah siap aja lah, tinggal restu dari ibu aja. Cuman kan masa iya kita mau menikah tanpa restu dari ibu, itu kan juga ya nggak boleh gitu lah ya. Tapi kan nah makanya itu juga saya sebenarnya juga kepikiran, kenapa sih ibu nggak mau mengizinkan anaknya untuk menikah gitu loh. Itu kan ibadah, itu kan sunnah rasul kan, kenapa gitu loh, itu hal yang baik. Itu hal yang baik, tapi ibu masih belum juga Belum mengizinkan. mengizinkan. Kemudian perasaan dari Mbak sendiri bahwa Mbaknya ini belum diizinkan gimana? Ya saya sebagai adik saya setuju sih ya, karena kan saya juga punya pasangan, saya bakal menikah sama dia juga. Terus kalau nggak menikah gimana gitu loh, udah sama-sama kurang apa gitu loh, kayak nggak ada halangan lagi, cuma restu aja sebenarnya. Jadi kayak greget juga aja sih, kayak kenapa sih ibu? Kemudian dari Bapaknya sudah mengizinkan. Ya, untuk saya sendiri sudah mengizinkan untuk anak saya menikah. Dan seperti yang anak saya sampaikan tadi, karena restu ibu itu sangat penting. Jadi ya nggak mungkin juga kalau melangsungkan pernikahan tanpa restu ibu. Kemudian perasaan dari Bapak sendiri mengenai ibunya tuh ya mengizinkan terus. Ya, rasanya sedih ya, karena anak tidak izin untuk menikah itu kan hal yang cukup wajar, karena sudah memasuki usia yang matang. Nah itu kan lebih baiknya untuk menikah, tetapi kan ada halangan tentang restu ibu, jadi ya masa sedih aja. Ya, saya mau tanya dari ibu sendiri. Ibu sudah dengar gimana susahnya, gimana curhatan dari ketiga anggota keluarga dari ibu sendiri. Dan ibu tanggapannya bagaimana? Jadi itu saya masih kehilangan anak pertama saya. Anak pertama ibu. Iya. Merasa kehilangan juga. Iya. Kalau boleh tahu kenapa? Boleh diceritakan? Mungkin dari Bapak. Ini gini, kemarin beberapa tahun yang lalu kan ibu sama bapak udah kehilangan anak pertama karena bunuh diri itu. Ya jadi gitu, karena dia menikah sama orang di luar Jawa, terus dia menemukan cara pulang ke rumah dan keluarga, cara juga untuk cerita ke keluarga yang sini itu. Nah akhirnya kan dia menemukan semua masalahnya sendiri. Jadi akhirnya mungkin udah gak kuat, jadinya anak saya bunuh diri gitu. Mungkin dari Mbak, tanggapannya seperti apa? Mungkin dari ibu sudah merasakan kehilangan, pasti ibu juga khawatir juga dengan Mbak.
apalagi mau merantau, apakah akan terus dilanjutkan atau Mungkin kalau dari saya pribadi meyakinkan ya, maksudnya ya dari setiap orang tuh sama gitu kan kisahnya. Ya insya Allah dari calon saya itu ya dari orang yang baik-baik gitu loh, dari orang yang baik-baik, dan ya saya udah tahu keluarganya, udah tahu calon saya sifatnya gimana kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan dengar mungkin ibu masih apa ya kepikiran atau ulang lagi, ya saya sedih sih. Cuman kan hidup itu kan ya harus tetap jalan gitu ya. Jadi ya mungkin dari saya yang harus lebih meyakinkan gitu. dari Mbak sendiri mungkin untuk meyakinkan ibu seperti yang Mbak tadi ceritakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Cara saya meyakinkan itu mungkin itu agak susah ya, karena emang namanya juga masih kepikiran terus gitu ya. Menurut saya ya mungkin mbak saya ini bisa ngambil solusi gitu loh, kayak apa ya, ke ibu tuh kayak saya tuh nggak bakal pergi jauh dari ibu gitu. Misalnya saya akan bangun rumah di samping rumah ibu gitu kan, jadi mungkin ibu akan lebih percaya dan lebih mengizinkan saya mbak saya gitu ya. Mungkin dengan cara seperti itu sih, kalau misalnya dibujuk kalau orang udah setengah tahun juga masih begini aja kan, mending pakai action aja menurut saya. Nah itu contohnya seperti tadi, mungkin saya akan apa ngontrak atau ngekos meskipun beda rumah tapi tetap deket sama ibu biar itu nggak khawatir gitu. Menurut saya ya. Ibu bagaimana sudah mendengarkan lagi pendapat dari anak-anak ibu bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi? Jadi gini ya Mbak, kan anak saya juga belum pernah bawa calonnya itu ke rumah, jadi saya masih ragu apa dia benar orang baik ataupun enggak. Saya hanya mendengar cerita dari anak saya, Itu yang membuat ibu ragu. karena saya belum, setidaknya ketemu aja belum pernah gitu. Mungkin kalau dikenalkan, apakah ibu akan membuka izin ibu atau Tergantung dari anaknya, kan anak nanti kan juga butuh pendekatan sama orang tua dulu, nggak mesti langsung kayak apa ya, kayak yang namanya pernikahan itu kan butuh pengenalan dari dua belah pihak. Nanti juga saya perlu keluarganya, calonnya anak saya dulu seperti apa juga, apakah itu sesuai dengan keinginan saya ataupun sesuai dengan emang dia kan. Keluarga baik itu kan ada kayak ya dilihat dari babat bibit babat dan bobotnya. Kalau emang dia keluarga baik, masa saya nggak restuin? Saya restuin. Tapi kalau memang dia dari keluarganya aja bukan keluarga yang baik, ya mohon maaf aja. Saya takut yang dulu keulang lagi gitu. Karena yang dulu itu nikah juga saya belum kenal deket banget gitu. dari cerita yang kita dengarkan semua, ibu tidak mengizinkan bahkan sampai nangis-nangis gitu. Apakah itu benar? Benar? Tidak. Tidak. Terus bagaimana perasaan ibu saat anak ibu meminta izin untuk menikah? Ya biasa aja, bukannya ya dia belum mengenalin calonnya ke saya kan. Saya nggak bisa katain iya atau enggak. Sekarang saya ngizinin iya. Ya kalau misalnya kayak mbaknya dulu gimana? Kalau saya bilang enggak, ya dia memang udah umur ya. Jadi ya mau gak mau harus nikah kan, daripada anak saya jadi tua nggak nikah juga saya nggak mau. Cuma ya kenalin dulu dong calonnya yang baik kepada orang tuanya dulu. Dari mbaknya kembali. Jadi ibu saya bilang ya belum membawa calon saya itu, ya saya punya alasannya karena ya saya minta restu belum dikasih. Kalau misalkan saya tiba-tiba bawa calon saya ke sini juga kan nggak, mestinya kurang sopan gitu loh, kayak tiba-tiba bawa
bawa laki-laki ke rumah, terus ibu saya belum kenal. Setidaknya maksudnya dari saya itu saya memperkenalkan calon saya dulu loh. Kalau misalkan ibu saya mengizinkan, saya akan membawa calon saya ke rumah gitu gitu. Berarti Mbak butuh izin dulu dari Iya, nggak langsung yang, apalagi kan calon saya luar Jawa gitu ya, dan memang buat apa ya, buat ke rumahnya pun pastinya ya butuh waktu kayak gitu kan, juga calon saya kerja, nggak setiap hari bisa libur kayak gitu, jadi saya juga butuh waktu buat bisa bawa calon saya ke rumah kayak gitu. bagaimana Ibu setelah mendengar dari Ya, coba dulu caranya dibawa ke rumah dulu dengan alasan orang tua ingin kenalan kan nggak masalah. Nggak ada alasan untuk kayak kayak apa ya, harus ke jenjang yang serius dulu kan, nggak, orang tuanya aja belum kenal, ya dibawa dulu ke rumah supaya kenal sama keluarganya dulu, kenal sama adiknya, kenal sama bapaknya gitu. jika ya Bu, calonnya sudah ada di rumah, apakah Ibu terbuka? Ya kembali lagi ke yang tadi Mbak, saya lihat dulu orangnya kayak apa, soalnya ya saya nggak mau kayak mbaknya yang dulu lah, salah orang, saya salah merestui ke orang gitu kan, saya jadi rasa bersalah seumur hidup Mbak. Kalau dari awal ibu saya bilang misalkan saya bawa calon ke rumah, saya bakalan bawa, tapi kan ibu saya nggak bilang. Ibu saya intinya kalau setiap saya izin, ibu saya terus marah-marah loh. Jadi kan saya nggak tahu loh, maksudnya maunya ibu tuh apa gitu loh. Makanya kalau misalkan saya mau izin lagi, mau coba izin lagi, marah-marah lagi. Kadang bahkan sampai nampar kayak gitu. Jadi kan aku nggak tahu, saya nggak tahu ya maunya ibu tuh gimana. Terus sini ibu bilang kalau ternyata saya harus bawa calon saya ke rumah dulu. Kalau misalkan saya tahu alasannya dari dulu saya harus bawa calon saya ke rumah, ya saya pasti bawa. Saya mau menanyakan kepada Ibu dulu, apakah benar sampai ada nampar ataupun kekerasan fisik lainnya waktu Mbaknya itu Sebenarnya bukan ke menampar sih ya Mbak, tapi ya itu untuk perhatian saya kepada anak-anak saya, kan cara mendidik orang kan beda-beda juga. Mungkin sekarang saya kan seperti ini ya karena saya dulu terlalu baik mungkin. terlalu baik gitu ke anak pertama Ibu, Iya. sehingga malah menyebabkan hal yang fatal. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar dari Bapak dan juga anak-anak Ibu? Perasaannya aja. Ada yang mau diceritain nggak dari karena susah banget mengeluarkan izin kepada anak Ibu, diceritakan dari awal dulu. Jadi ya saya memang sulit untuk mengeluarkan izin karena ya dulu saya kayak anak yang pertama itu ya kayak, "Ma, aku mau ini ya, Ma, aku mau ini ya." Ya saya iya karena ya emang anak pertama ya, saya kira ya siapa tahu bisa buat menjadi contoh buat adik-adiknya, tapi ternyata salah, semua itu salah. Dan di saat anak saya melakukan bunuh diri itu saya merasa gagal. Terus kayak kehidupan saya itu kayak udah kayak ya udah, ternyata selama ini saya baik itu percuma, saya baik itu kayak ternyata semua anak-anak saya disalahgunakan kebaikan saya. Terus kayak apa boleh iya dan lain-lain, bisa gampang untuk mengatakan iya itu sama anak-anak saya ya, dimanfaatkan ya oh yaudah mama baik ini, ibu baik ini gitu kan. Kayak saya sekarang mulai semenjak anak yang meninggal saya kayak merasa saya harus merubah pola mendidik anak saya. Jadi ibu tuh masih kayak merasa bersalah terus atas kejadian meninggalnya anak Ibu yang pertama seperti itu. Boleh diceritain nggak perasaan waktu pertama kali Ibu dengar bahwa anak Ibu itu meninggal karena bunuh diri? Ya namanya pertama kali dengar kabar anak meninggal kan kaget, shock, terus juga kayak kok bisa, kenapa sampai bunuh diri, kenapa nggak cerita ke orang tua, kenapa nggak cerita ke adik-adiknya atau mungkin ke temannya.
setelah adanya kabar meninggal itu, selain dari cara mendidik ibu yang berubah, ada lagi nggak yang berubah dari hidup ibu? Nggak ada. Mungkin dari mbak-mbak ada yang dirasain nggak setelah kabar meninggalnya dari mbak dari sikap ibu? Menurut saya sih itu saya baru kepikiran ya, oh mungkin dipikir-pikir emang perubahan ini terjadi sejak kakak saya yang pertama itu meninggal. Ibu tuh jadi lebih yang seperti yang saya katakan tadi, kayak emosional gitu-gitu, kayak lebih overprotective terhadap apapun gitu. Dan saya juga sebenarnya merasa kayak yang meninggal, yang apa ya, bener sih kayak mbak saya tadi, kayak takdir orang kan beda-beda. Terus emang dengan cara apa ya, pola asuh ibu ke anak-anak yang lain itu berubah, emang bisa mengubah takdir yang emang udah ditetapkan oleh Allah bercipta gitu loh. Ya gitu sih sebenarnya. Ibu perubahan emosional dipikir-pikir sejak kakak meninggal, lebih kayak ya sensitif, terus marah-marah gitu. Beda lah sama yang dulu. Dan ya harapan saya sih kayak saya menghargai itu bentuk khawatir ibu terhadap anak-anaknya, nggak mau terulang lagi, tapi ya gitu juga caranya gitu loh. Jadi apapun perubahan dari ibu, tapi tetap berjalan seperti ini. Dan juga jalan hidup dari orang-orang tuh berbeda-beda. Oke. Ibu, bagaimana Bu? Dari kedua anak ibu mengatakan bahwa jalan hidup orang tuh beda-beda, juga cara berpikirnya atau bertindaknya juga berbeda-beda. Apakah itu cukup untuk meyakinkan ibu untuk memberi izin atau lebih longgar kepada anak? Mungkin cukup, tapi untuk memberikan izin mungkin belum saat ini, nanti bisa dibahas. Ya karena kan anak-anak juga bersikupu sama takdir ya, kayak takdir orang itu beda-beda, tapi kan yang namanya takdir kita nggak tahu. Kalau misalnya mereka satu pemikiran sama kakak-kakaknya, tiba-tiba mereka menikah, mereka ada masalah, mereka bunuh diri, gimana? Saya ngerasa bersalah lagi, saya gagal mendidik anak lagi. Jadi Ibu masih sangat besar ketakutannya jika salah mendidik malah menyebabkan hal yang serupa juga. Dari semua hal tersebut, tanggapan ibu atau perilaku ibu tuh bagaimana? Ya kan seperti ini, karena saya cuma punya keinginan yaitu satu, saya nggak mau anak saya jauh dari saya, maupun ya yang terutama dari keluarga. Saya mau anak saya itu di dekat-dekat saya aja. Syukur-syukur nih ya, kalau punya rumah itu yang depannya aja udah. Kalau nggak usah pergi-pergi, udah tinggal aja di sini sama suaminya nggak apa-apa. Apakah ada yang membuat mengganjal dari ibu karena berpisah jauh dengan anak-anak ibu? Ya karena saya takut hal yang dulu itu terulang lagi. Saya takut anak saya itu kehabisan akal sehat mereka, terus mereka langsung dengan segampangnya bunuh diri. Ya tapi Bu, nggak gitu caranya gitu loh Bu. Kayak kami ini kan juga bakal ngikut suami. Kami tuh bukan cowok yang bisa bawa menantu ke rumah. Kami juga bakal jadi menantu orang. Ibu nggak bisa egois gitu dong. Bukan berarti karena kakak meninggal karena kehabisan akal sehatnya, kami juga akan kehabisan akal sehat. Enggak. Emang kami sebodoh itu? Apa kami juga belajar dari pengalaman kakak, dan kami nggak bakal jadi seperti kakak. Kakakmu aja dulu nggak tahu kok kalau semisal dia mau kayak gitu, kakakmu kan dulu meyakini kalau cowoknya itu anak baik. Makanya ibu percaya sama kakakmu. Kalau misalnya sekarang kamu kayak gitu juga, gimana ibu mau percaya? Sekarang ya udah, kalau misalnya kamu mau ikut suamimu ya sana, berarti kamu nikah tanpa restu orang tua, gimana mau? Itu nggak adil Bu, itu nggak adil. Oke, mungkin kita cukupkan dulu aja ya sesi konseling pada hari ini karena sudah melebihi durasi atau waktu yang kita janjikan di awal konseling, dan mungkin akan ada lagi sesi konseling berikutnya. Sesi konseling saat ini hanya pada pengenalan pada masalah aja ya, tentang unek-unek dari masa lalu yang sudah terjadi, kemudian apa sih perilaku yang mungkin bermasalah atau mengganggu kehidupan di keluarga.
Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan pada proses konseling hari ini bahwa di proses konseling ini belum ada pemecahan masalah. Di sini cuma baru ada pengenalan masalah dari curhatan atau cerita-cerita dari mbak, bapak, dan juga ibu. Seperti itu. Nah, harapannya untuk sesi berikutnya kita bisa menyelesaikan lebih banyak lagi, atau mungkin selesai semua masalahnya dari yang ibu dan mbak-mbak rasakan. Seperti itu. Mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata atau juga perilaku yang telah saya lakukan pada ibu, bapak, dan juga bapak. Kita akhiri sesi konseling ini dengan bacaan handal. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.